Baik, selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan materi yang telah kita belajar tadi siang, yaitu tentang gelombang bunyi. Nah, jadi sekarang kita disuruh untuk mendiskusikan tentang pemanfaatan gelombang bunyi ini dalam bidang kesehatan, apakah dia lebih baik dibanding radiasi. Jadi kita diminta dari kelompok kita ini kita setuju atau tidak. Nah, jadi menurut pendapat saya sendiri, saya setuju bahwa gelombang bunyi ini lebih baik dibanding dengan cahaya radiasi. Karena dalam bidang kesehatan dapat dianggap gelombang ini bunyi lebih baik dibanding radiasi. Karena bunyi itu lebih aman bagi tubuh manusia ketika dia, masih dalam batas wajar, yaitu 20 sampai 20.000 Hz. Jadi tidak menimbulkan efek samping. Sedangkan pada, radiasi itu, Eee, radiasi itu ada sangat kuat, jadi dapat mempengaruhi saraf-saraf pada manusia. Jadi, keterbatasan dalam penggunaan radiasi itu ada, sedangkan pada bunyi tidak ada. Jadi menurut pendapat saya segitu, gimana menurut pendapat teman-teman yang lain? Kalau aku juga setuju ya kalau pemanfaatan bunyi dalam bidang kesehatan tuh lebih baik daripada radiasi. Karena resiko efek sampingnya lebih rendah. Alat berbasis bunyi jarang menimbulkan efek samping serius, sementara radiasi dapat menimbulkan resiko jangka panjang pada pasien dan tenaga medis bila tidak dikelola dengan proteksi yang baik. Ada yang lain? Ayo teman-teman yang lain berpendapat, apakah ada pendapat yang berbeda? Masih ada yang ingin berpendapat lagi? Ayo keluarkan Kalau menurut pendapatnya. saya juga saya mohon izin untuk berpendapat dan mungkin bisa di-mute dulu biar nggak memantul. Dari Aziza sendiri, itu pemanfaatan bunyi dalam bidang kesehatan memang lebih baik dibandingkan radiasi. Seperti yang kita sudah pelajarin, itu berdasar di tadi sore, itu bunyi merupakan gelombang mekanik dengan frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz yang bisa didengar oleh manusia. Nah, kalau digunakan dengan frekuensi yang lebih tinggi atau ultrasonik yang lebih dari 20.000 Hz, bunyi bisa dimanfaatkan untuk pemeriksaan medis seperti USG yang aman bagi tubuh. Nah, sebaliknya juga ada materi tentang kebisingan. Kebisingan sendiri itu adalah contoh bunyi yang tidak diinginkan. Intensitasnya tinggi dan berlangsung terus-menerus sehingga itu dapat merusak pendengaran kita. Nah, itu juga menunjukkan bahwa pengaturan intensitas dan juga frekuensi bunyi itu sangat penting supaya tidak membahayakan bagi manusia. Nah, sementara itu radiasi itu juga berbeda dengan bunyi. Radiasi adalah gelombang elektromagnetik yang berenergi tinggi. Meski bermanfaat seperti pada ronsen atau CT scan, paparan berlebih bisa menimbulkan efek negatif pada jaringan tubuh. Dalam kehidupan kita sehari-hari juga kita sering terpapar bunyi, kayak misalnya kendaraan atau mesin motor atau mobil itu jika tidak terkontrol, itu bunyi tersebut bisa menjadi kebisingan yang merusak pendengaran. Tapi jika diatur dengan frekuensi dan juga intensitas yang tepat, bunyi justru bermanfaat seperti pada USG atau terapi ultrasonik. Radiasi pun juga kita temuin sehari-hari, misalnya kayak contohnya sinar matahari atau juga foto ronsen. Bagi teman-teman yang mungkin pernah kecelakaan atau gimana, nah itu bermanfaat, tapi pemakaiannya juga harus dikendalikan karena efek sampingnya itu lebih besar dibanding dengan bunyi. Karena itu, Rita sendiri setuju sama pemanfaatan bunyi dalam bidang kesehatan itu lebih baik dibandingkan dengan radiasi. Karena bunyi itu lebih aman dan juga sifatnya itu mekanik dan juga intensitas atau frekuensinya dapat diatur sesuai kebutuhan kita juga. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dari materi yang tadi sore yang telah Pak Riko kasih tentang kebisingan dan juga gelombang bunyi tadi. Sekian, terima kasih untuk kesempatannya. Guys, aku juga setuju bahwa pemanfaatan bunyi dalam bidang kesehatan lebih baik dibandingkan dengan radiasi. Alasannya yaitu karena teknologi bunyi sudah terbukti luas digunakan dalam diagnosis dan terapi. Misalnya untuk memantau kehamilan, menghancurkan batu ginjal, dan gelombang kejut. Dan juga alasan yang kedua yaitu bunyi juga dapat dimanfaatkan sebagai terapi musik untuk mengurangi stres, kecemasan, dan nyeri pada pasien yang menjalani perawatan medis.
Hal ini memberi nilai tambah psikologis yang tidak dimiliki radiasi. Oleh karena itu saya setuju bahwa bunyi lebih baik digunakan daripada radiasi. Kalau menurut saya juga setuju bahwa pemanfaatan bunyi lebih baik daripada radiasi karena aman untuk semua kalangan. PMXM berbasis bunyi dapat digunakan pada semua kelompok usia, mulai dari bayi, ibu hamil, hingga lansia. Radiasi justru memiliki keterbatasan, misalnya ibu hamil tidak disarankan melakukan targeting kecuali sangat terdesak. Itu sih menurut saya. Apakah masih ada pendapat dari teman-teman yang lain? Udah cukup. Oke, sudah cukup, Nida. Berarti dari kelompok kita menyatakan bahwa bunyi itu lebih baik daripada radiasi. Saya rasa sekian dulu diskusi kita pada malam ini. Selamat malam teman-teman semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.